Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, ghafirudz dzunubi liman taba wastaghfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, inayah, hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kesempatan yang berharga ini mesti dan harus selalu kita syukuri, karena kitalah termasuk hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang mulia ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok pemimpin yang luar biasa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan sosok panutan yang luar biasa bagi kita semua. Dan tentu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk berjuang melaksanakan dan mengaplikasikan ajaran sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tersisa beberapa hari lagi tahun 2024. Tentu sebagai orang yang beriman, kita mesti bermuhasabah. Kita mesti menghitung-hitung setiap amal kebaikan kita. Kalau kita melihat dan memperhatikan akhir-akhir ini, di bulan Desember ini, kita melihat dan menyaksikan sendiri betapa Allah Subhanahu wa taala menguji sebahagian dari saudara-saudara kita dengan bencana alam, menguji dengan kerusakan-kerusakan yang dari setiap peristiwa itu kita mesti mengambil pelajaran berharga. Karena bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melihat fenomena alam ini hanya sebatas bahwa itu adalah fenomena alam biasa, tidak. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru melihat perubahan cuaca, perubahan kondisi alam saat ini, itu tidak lain merupakan ada hubungan sebab akibat yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu Allah berikan izin kepada bumi untuk berbicara. Pada hari itu Allah berikan izin kepada bumi untuk menceritakan semua yang terjadi di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sesungguhnya Tuhanmu, bumi berkata bahwa sesungguhnya Allah yang mewahyukan kepadaku. Allah yang memerintahkan kepadaku untuk bergerak. Allah yang memerintahkan kepadaku untuk mendatangkan banjir. Allah yang memerintahkan kepadaku untuk gempa dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang beriman, tidak hanya sekedar menyadari bahwa banjir datang karena curah hujan yang semakin tinggi, banjir datang karena pepohonan ditebang semua, tidak. Tetapi bagi orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti melihat dan memperhatikan bahwa perubahan yang demikian ini, ujian yang datang silih berganti, adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dipicu oleh beberapa tindakan-tindakan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Wal iyadzubillahi min dzalik. Ikhwatal iman yang berbahagia,
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar hamba-hamba atau manusia yang berbuat kerusakan ini merasakan ba'dalladzi 'amilu, sebahagian dari apa yang dia lakukan. Kita bisa lihat kalau sekiranya Allah ingin balas setimpal dengan perbuatan dosa kita, kalau sekiranya Allah ingin balas dengan balasan yang adil menurut Allah, maka sungguh kita tidak ada lagi di bumi ini, Pak. Di ayat ini Allah memberikan isyarat ba'dalladzi 'amilu, sebahagian saja, ya. Allah nampakkan seluruh kerusakan, Allah berikan ujian berupa bencana-bencana alam supaya kita kembali dan merasakan la'allahum yarji'un, agar kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini kita mesti bermuhasabah. Kita saling menasehati, kita saling berwasiat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran dari setiap ceramah, khutbah atau muhadarah yang lainnya selalu dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memasukkan wasiat takwa ini menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Karena saking pentingnya, maka marilah kita untuk senantiasa berwasiat, saling menasihati untuk kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, ketakwaan inilah yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Ketakwaan inilah yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Ketakwaan inilah yang justru menjadi sebab kesuksesan hidup dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang bertakwa. Keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita sampai saat ini itu adalah izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita buka mata hari ini. Allah izinkan kita bangun dari tidur kita hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Banyak orang yang kemudian berangan-angan untuk hidup lagi besoknya. Berangan-angan agar diberikan kesempatan esok hari untuk memperbaiki segalanya. Untuk memperbaiki atau bertobat dari segala dosa-dosanya. Namun Allah tidak berikan hak itu. Namun Allah tidak berikan kesempatan itu. Maka hari ini kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita atau esok harinya bahkan seterusnya, syukuri dan buktikan kesyukuran kita kepada Allah dengan amal saleh. Buktikan kesyukuran kita kepada Allah dengan takwa. Buktikan kesyukuran kita kepada Allah dengan banyak melakukan kebaikan. Tahun 2024 tidak lama lagi berakhir. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita persembahkan? Mungkin saja tahun ini belum maksimal ibadah ini. Insya Allah kita tekadkan 2025 kita lebih sempurna ibadahnya. Salat sunnahnya lebih sempurna. Ibadah-ibadah sunnahnya lebih sempurna. Apatah lagi salat berjamaahnya yang merupakan kewajiban yang luar biasa. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan di hadapan Allah menghadirkan berbagai macam solusi dari setiap permasalahan. Apapun masalah kita, solusi terbaiknya adalah takwa. Apapun ujian kita, solusi terbaiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Cuman kadang-kadang kita kurang yakin, Pak. Kita sudah merasa saya sudah bertakwa kepada Allah, saya sudah melaksanakan hak-haknya Allah, saya sudah melaksanakan salat berjamaah, menunaikan seluruh hak-haknya Allah, tapi kenapa masalah ini masih ada? Tapi kenapa dada ini makin sempit? Tapi kenapa dada ini makin iri, makin hasad melihat kesuksesan orang lain? Boleh jadi ada yang salah dari pemahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik. Allah sudah jelas mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Allah pasti berikan solusi. Ini yang pertama. Fadilah, keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak cukup diberikan arahan solusi saja, tapi Allah berikan modalnya, Allah berikan bekalnya. Allah berikan rezeki dari yang arah dia tidak sangka-sangka. Allah berikan rezeki dari arah yang mungkin belum pernah dia duga sebelumnya. Kalau kita ibaratkan dan analogikan seperti kita di dalam satu ruangan yang gelap. Di dalam satu ruangan yang gelap kita tidak melihat apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dengan memperlihatkan bahwa di bagian depanmu inilah pintu keluarnya. Itu solusi pertama. Bahwa di depanmu 10 meter, 15 meter depanmu ini adalah pintu keluar. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Kita masih membutuhkan cahaya misalnya. Karena boleh jadi kita melangkah, sudah ada sumur di depan kita, ada jurang di depan kita sebelum sampai di pintu keluar itu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang belum kita duga sebelumnya. Kemudian kita kembali ke analogi tadi. Allah sudah tunjukkan jalan keluarnya. Pintunya di sebelah sana, di depanmu 15 meter. Tidak cukup sampai situ, Allah berikan cahaya, berikan modal, ya. Berikan rezeki yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Allah kasih lihat cahayanya. Sehingga kita melihat bahwa 15 meter ke depan sebelum sampai pintu itu sudah ada beberapa lubang atau beberapa jurang yang harus saya hindari. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Lanjutan ayat di dalam surah ini disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan seluruh urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah mudahkan urusannya. Kembali ke analogi yang tadi, Allah sudah menunjukkan jalan keluar, Allah sudah berikan cahaya, dan Allah akan gerakkan dirinya untuk berupaya menghindari setiap halangan atau rintangan di depan. Karena kehadiran cahaya tadi. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Selanjutnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Kalau kita kembali ke perumpamaan tadi bahwa boleh jadi perjalanan kita menuju ke pintu keluar itu, menuju kepada solusi permasalahan kita, kita mungkin khilaf. Kita mungkin melenceng dari hidayah. Kita mungkin melaksanakan atau melakukan dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah datang dengan kasih sayangnya, yukaffir, ampuni, hapuskan dosa-dosanya. Dan yang luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'zim lahu ajra. Tidak cukup sampai di situ, akan tetapi Allah melipat gandakan pahalanya. Ikhwatal iman yang berbahagia, orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang senantiasa sadar diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya solusi terbaik adalah takwa. Tidak kemudian menghakimi Allah Subhanahu wa taala bahwa seolah-olah ujian ini salah alamat ya Allah.
Ujian ini kenapa mesti saya ya Allah? Ujian ini kenapa mesti anak saya ya Allah? Ujian ini kenapa mesti keluarga saya ya Allah? Tetapi orang yang bertakwa adalah mereka yang ridha, sabar, husnuzan terhadap pilihan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang terbaik ketika kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa, salah satunya adalah berhusnuzan kepada Allah. Bersabar. Husnuzan boleh jadi ujian ini datang dan saya sanggup menghadapinya. Bukan mengatakan dengan nada-nada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ikhwatal iman yang berbahagia. Orang yang bertakwa adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, cepat sadar dan kembali kepada Allah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika diberikan atau ketika digoda dengan syaitan, diberikan waswas oleh syaitan, tadzakkaru, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingat, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, dan juga melihat kesalahan-kesalahannya. Ini orang yang bertakwa. Kita lihat bagaimana salafus saleh, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa kisah-kisah mereka terdapat inspirasi yang luar biasa. Nabiullah Yunus alaihissalam yang disebutkan, dikisahkan bahwa kurang sabar menghadapi umatnya, lalu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyadari kesalahan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia biasa. Ketika datang sahabatnya yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, pada saat itu Rasulullah menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, kemudian memalingkan wajahnya. Seketika kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam, memalingkan wajahnya dari sahabat yang buta. Seketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kualitas ketakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyadari kesalahannya. Tentu kita berkeinginan dan berkeyakinan bahwa orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya banyak ujian yang luar biasa. Ikhwatal iman yang berbahagia. Orang yang bertakwa, mereka adalah bagian dari keluarga-keluarga khusus Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak merasa bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran terhadap urusan akhiratnya karena ketakwaan yang dia miliki di hadapan Allah. Walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih terhadap urusan dunia mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan membersamai keimanannya dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan memang ringan untuk kita bicarakan, ringan di lidah, namun butuh perjuangan, butuh mujahadah, butuh usaha untuk mewujudkan ketakwaan itu. Kita kembali, bagaimana kita melihat sahabat-sahabat Nabi, orang-orang saleh terdahulu, mempersiapkan setiap agendanya, setiap harinya, mempersiapkan setiap prioritas-prioritas dalam kehidupannya. Tidaklah melainkan berlalu satu hari, melainkan ada perubahan yang signifikan di dalam urusan agama mereka. Kita sudah hidup berpuluh-puluh tahun,
Sudah berapa banyak doa kita yang diijabah oleh Allah? Sudah berapa banyak pencapaian-pencapaian keberhasilan kita dalam urusan agama? Sudah berapa banyak menurut kita doa kita yang sudah diijabah dan diterima oleh Allah? Sudah berapa banyak rakaat salat kita yang menurut kita paling khusyuk? Sudah berapa banyak puasa kita yang menurut kita paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah agenda-agenda yang harus senantiasa kita muhasabah, yang harus senantiasa kita pertimbangkan, yang harus senantiasa kita hitung-hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak salat jamaah kita yang benar-benar khusyuk? Sudah berapa banyak bacaan Al-Quran kita yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi? Sudah berapa banyak amal kebaikan yang betul-betul kita laksanakan lillahi ta'ala? Atau jangan sampai kemudian kita merasa melakukan ibadah bukan karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billahi min dzalik. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh di dalam satu athar yang mulia yang sahih disebutkan, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhurin an yutaqabbala minhum. Kalau kita melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah mempersiapkan doa yang luar biasa. Apa doanya? Agar Allah memberikan izin kepada mereka untuk sampai ke Ramadan berikutnya. 6 bulan Pak persiapan. Ini Ramadan sisa kurang lebih 2 bulan lagi, 2 bulan setengah kurang lebih. Tapi para sahabat Nabi 6 bulan menjelang masuk Ramadan sudah mulai berdoa, meminta an yuballighahum Ramadan, agar Allah memberikan izin, memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. 6 bulan persiapannya. Tapi bukan hanya sebatas doa, tentu dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan amal soleh untuk mempercepat doa-doa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yutaqabbala minhu. Setelah berlalu Ramadan, juga 6 bulan berikutnya berdoa memohon kepada Allah agar doa-doanya diterima, agar permintaannya selama Ramadan diijabah, agar seluruh amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun hari yang terlewatkan melainkan mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima semua amalannya. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah hari ini atau kemarin kita memohon kepada Allah agar amalan kita diterima, agar sholat kita ini diterima, agar puasa kita yang Ramadan kemarin sudah diterima, agar pahala sedekah kita diterima, agar pahala qiraatul Quran kita diterima? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk menyadari sebuah kebaikan yang luar biasa. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah persembahan dari kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ya Allah, terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang. Ini disunnahkan dan sangat dianjurkan kita baca ketika kita melakukan satu amalan kebaikan, setelah sholat, setelah bersedekah, setelah mengaji dan lain sebagainya. Karena kita belum bisa pastikan Pak, amalan mana yang benar-benar diterima oleh Allah. Kita belum bisa pastikan. Bahkan salat maghrib kita tadi, kita belum bisa pastikan bahwa salat maghrib ini diterima oleh Allah atau tidak. Maka kita mesti memperbanyak lafaz-lafaz doa untuk merayu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dirahmati dan diterima setiap amal dan kebaikan-kebaikan kita.
Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang bertakwa juga membutuhkan persiapan. Kurang lebih 4 atau 5 hari lagi tahun 2024 meninggalkan kita. Maka kita mesti mempersiapkan bekal terbaik. Kita mesti mempersiapkan prioritas-prioritas ibadah kita. Kita mesti merencanakan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita akan lakukan dan kita akan optimalkan di tahun 2025. Ini sebagaimana yang disampaikan dan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang hendak dia lakukan besok hari. Hendaklah setiap pribadi yang bertakwa ini mempersiapkan bekal apa yang harus dia bawa untuk esok hari, bekal apa yang harus dia bawa untuk tahun depan, bekal apa yang harus dia persiapkan untuk menyambut Ramadan tahun depan. Wattaqullah. Kemudian Allah menegaskan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan Maha teliti atas apa yang kita lakukan. Di ayat yang mulia ini Allah menegaskan kalimat takwa 2 kali. Kalimat takwa 2 kali memberikan indikasi kepada kita bahwa pentingnya berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jamaah yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal perbuatan kita, agar kita merasa lebih hati-hati dalam melakukan satu amalan, dalam melakukan satu perbuatan yang mungkin menurut kita baik tapi belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang berbahagia, ini beberapa hal-hal yang mesti kita persiapkan, bahwa sesungguhnya kita harus selalu bermuhasabah, kita harus selalu menimbang-nimbang, kita harus selalu menghitung-hitung segala yang kita lakukan. Apakah amalan yang saya lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah, atau justru yang saya lakukan ini hanya melahirkan rasa lelah dan tidak memberikan efek apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang paling merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang disesatkan dengan usahanya sendiri. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka terlena bahwa yang dia lakukan adalah kebaikan, tapi menurut Allah melainkan itu adalah dosa yang tidak ada nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kemudian kita dengan pedenya menghadap kepada Allah, namun Allah mengatakan sudah hilang semua pahala salatmu, sudah hilang semua pahala sedekahmu. Kita datang dengan pedenya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana semua amalanku, mana semua pahala yang telah puluhan tahun saya kumpulkan ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, wal iyadzu billahi min dzalik, sudah beterbangan semua pahalamu karena engkau melakukan ini bukan untuk mengharapkan keridhaanku, melainkan agar dikatakan sebagai hamba yang bertakwa, agar dikatakan sebagai orang yang taat, agar dikatakan sebagai orang yang rajin bersedekah, padahal engkau tidak mempersembahkan seluruh amalanmu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billahi min dzalik. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita dan menerima setiap amal kebaikan kita, serta mengampuni dan memberikan peraturan dan takdir yang terbaik buat kita
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.